Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Pendeta Ini Sesat, Brian Siawarta. Kita akan langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Dan inilah saya katakan bahwa pendeta ini sesat. Oke, hari ini saya akan bahas soal pendeta jadi-jadian yang mana dia tiba-tiba jadi pendeta ngajarin yang sesat-sesat, cuy. Nah, kira-kira statementnya seperti ini. Kristen progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan, bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Kalau kita lihat followersnya lumayan banyak banget, dan kalau ajarannya sampai melenceng, ini pengaruhnya besar banget pada Begini ya, saya sedikit setuju dengan pendeta ini ya, dimana tafsir itu kata dia kan seperti oleh Kristen progresif kan diperbarui. Ya, karena kita ketahui bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan, ya kan, adanya perkembangan wacana baru segala macam. Nah, yang penting adalah kita menafsirkannya itu ya sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar dan logika. Jadi memang kita tidak bisa berpaku pada dogma, karena dogma adalah sesuatu yang dirumuskan oleh kalau dalam Kristen kan namanya Bapak Gereja, itu dogma. Jadi kita tuh nggak bisa berpaku pada dogma itu tanpa kita tuh menggunakan akal kita juga. Kita tuh harus menggunakan akal kita, menggunakan logika kita, menggunakan tafsiran kita, dan kita bandingkan compare dengan tafsiran para tafsiran Bapak Gereja yang ada di dogma Kristen, guys. Itu yang dimaksud oleh pendeta ini, kan? ini pengaruhnya besar banget pada pengikutnya dan bahkan bisa menyesatkan orang. Tuhan Yesus pernah mengatakan, memang penyesatan itu akan ada, tapi celakalah mereka yang mengadakannya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyesatkan anak kecil ini, lebih baik dia ditenggelamkan di laut dengan batu kilangan dikalungkan di lehernya. Itu maksudnya apa? Lebih baik mati saja seorang penyesat itu. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Makanya pendeta sesat itu sebenarnya kita harus lawan, kita harus counter, karena penyesatan-penyesatan itu bisa membuat orang pada akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, pandangan yang dia miliki adalah Kristen progresif. Nah, teman-teman tahukah apa yang dimaksud dengan Kristen progresif? Nah, bagi mereka, kekristenan itu masih terbuka dan sampai detik ini masih bisa terbuka. Jadi pengajaran tidak final di Alkitab, pengajaran tidak selesai di Kristus, tetapi Bukan, maksudnya adalah pengajaran tidak selesai di dogma. Dia kan ngomong tentang dogma. Dia kan ngomong tentang tafsiran yang selalu diperbarui. Artinya, tafsiran lama yang dipakai oleh dogma Kristen, yaitu dirumuskan oleh Bapak Gereja, itu bisa selalu diperbarui. Karena tiap orang itu punya logika masing-masing, tiap orang punya tafsir masing-masing. Nah, kita dari kecil belajar tentang pemahaman bahasa yang benar. Nah, kita punya kemampuan sebenarnya, tapi kita ini punya kemampuan untuk menafsirkan suatu teks, ya, terutama misalnya teks, misalnya kayak kitab suci atau Alkitab atau Quran atau hadis apapun itu. Nah, kita punya kemampuan itu. Nah, untuk hal-hal yang kita memang nggak tahu, kita perlu memang penafsiran dari orang-orang yang hidup pada zaman itu, karena mereka yang lebih tahu apa yang terjadi. Tapi untuk hal-hal yang teks yang bisa kita tafsirkan, yang kita tahu, kita tafsirkan sendiri dan kita bandingkan dengan dogma gitu untuk mencocokkan, ya, jangan-jangan jangan-jangan dogma yang benar, tapi kalau ternyata kita benar, ya kita tinggalkan dogma begitu. Jadi tetap perlu ada komparasi dengan dogma, tapi terus diperbarui. Itu maksud dengan Kristen progresif. Jadi nggak terpaku pada dogma imani saja, guys. Jadi kita tuh kalau di Kristen tuh, ya, masuk Kristen tuh adalah ya imani saja kata pendeta. Ya, nggak gitu. Itu melawan itu. Dia tidak ikut imani kata Pak Pendeta. Kalau nggak masuk akal, ya dia akan perbarui tafsirnya gitu. Jadi apa? Mereka adalah orang-orang yang mandiri. Ya, kayak saya juga orang mandiri. Saya tidak betul-betul mengandalkan tafsiran dari siapapun itu.
mau dari para ulama kayak para apa, saya hanya meminjam mereka untuk membandingkan saja, komparasi gitu. Karena saya punya tafsir sendiri gitu kan. Jadi kita kan punya, kita tuh harus beristihad, berusaha untuk melakukan sesuatu. Jangan kita tuh mudah menyalahkan pada orang ya, jangan. Kita harus punya istihad sendiri, dan istihad kita itu baru kita compare dengan punya orang, apalagi orang-orang yang hebat di zaman dahulu misalnya. Nah, itu kita compare lagi. Jadi jangan pernah mandiri tanpa, jadi kita tuh gini guys, kita tuh hidup tuh harus mandiri ya, lalu kita tuh harus juga dibantu orang lain, sehingga kita komparasi itu. Jadi kan suatu hal yang bagus gitu kan. Jadi kemandirian kita dibantu dengan backup dengan banyak data gitu kan, banyak perbandingan, banyak komparasi, kita akan menjadi kesimpulan kita menjadi kaya gitu, kesimpulan kita. Dengan orang yang masuk lalu dia diam saja dan ikut domba begitu saja tanpa dia mau berpikir atau dia menafsirkan dengan logika yang secara mandiri guys. Itu yang jadi masalah gitu kan. Tetapi masih bisa terus berkembang tergantung konteks dan perkembangan zaman. Dan inilah yang berbahaya. Saya akan membahas dalam beberapa sisi. Pandangan mengenai keterbukaan tentang wahyu yang sampai sekarang masih bisa ditafsirkan sesuai konteks, ini jelas salah. Kenapa? Memang Alkitab itu, pewahyuan Allah itu progresif. Progresif artinya begini. Dulu perbudakan masih diizinkan. Walaupun ada aturan di tahun ke-7 harus dilepaskan budaknya. Tetapi di perjanjian baru sudah benar-benar tidak boleh ada perbudakan. Itu progresif. Yang sebelumnya di dalam perjanjian lama, di mana mata masih ganti mata, tangan ganti tangan, kemudian perjanjian baru dirubah menjadi hukum kasih. Itu namanya wahyu yang progresif. Tapi itu enggak ya. Yesus pernah ngomong gini ya. Yesus pernah ngomong, kan kita tahu ya, perbudakan itu kan bukanlah suatu hukum. Bukanlah suatu hukum seperti mata di mata. Kan kita perlu tahu ya, perbudakan itu adalah suatu kezoliman, suatu hal yang sangat menjijikkan, perbudakan itu ya, suatu hal tidak adil dan segala macam. Ini suatu hal yang buruk sekali perbudakan itu. Nggak bisa dikompar sama sesuatu yang baik, seperti mata ganti mata, gigi di Jawa itu adalah sesuatu yang adil. Jadi adil, Anda membunuh orang, ya dibunuh balik, orang berhak untuk menuntut balas itu kan. Nah, itu adil namanya. Dan baik apa gunanya? Untuk buat orang cerah. Tapi perbudakan apa esensinya? Anda mau adil? Nggak adil. Yang ada satu budak, satu bos, tuan, nggak adil. Lalu di mana letak seperti dengan hukum mata ganti mata itu kan mendapat balasan setimpal. Ini apa yang dapat setimpal? Posisi antara budak sama tuan aja berbeda kok. Jadi nggak bisa samakan antara perbudakan dengan kasus kisos atau mata ganti mata. Nah, Yesus pernah ngomong di kita bahwa selama belum lenyap menginam bumi, satu titik pun atau satu iot pun dari kitab hukum Taurat dan kitab Nabi tidak akan dihapuskan. Artinya akan berlaku guys. Sampai kapan? Sampai semuanya terjadi. Apa itu semua terjadi? Ya balik ke konteks tadi, yaitu selama belum lenyapnya kitab bumi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah langit bumi pernah lenyap? Belum pernah. Kan itu adalah kejadian kiamat. Kiamat adalah kejadian di mana lenyapnya langit dan bumi. Sehingga kita tuh nanti tinggal dua tempat yang kita tuju, yaitu surga dan neraka. Karena langit bumi sudah lenyap, nggak ada lagi. Karena mau kemana kalau tidak surga dan neraka? Karena itu ceritakan surga dan neraka. Jadi nggak ada lagi orang tuh di bumi, nggak ada lagi. Yang ada orang tuh tinggal pilih nanti surga dan neraka, guys. Itu gue pikirnya kan. Progresif. Tapi wahyu yang progresif ini sudah tertutup di kitab wahyu. Wahyu yang progresif sudah tertutup di kitab wahyu. Makanya Tuhan mengatakan bagaimana barang siapa menambahkan atau mengurangi pewahyuan ini, celakalah dia. Itu artinya jadi yang boleh ditambah itu adalah teksnya, bukan tafsirannya. Beda ya. Tafsiran. Jadi kita ngomong ya, misalnya teksnya ngomong apa, kita tambahkan. Sehingga tafsiran itu tafsiran juga masuk, tapi dalam hal kalau menambahi isi teks. Kalau Anda tafsirkan benar sesuai teks nggak masalah gitu kan. Tapi yang masalah adalah ketika Anda menafsirkan itu menambahi isi teks itu. Nggak ada ngomongin di teksnya, diomongin. Nah, itu yang dimasalah, guys. Sudah final. Alkitab itu final sampai di kitab wahyu. Allah yang sebelumnya berbicara pada manusia tercatat dalam Alkitab dan berhenti di Alkitab.
Sehingga sampai sekarang tidak bisa kita buka lagi itu Alkitab dan kemudian kita rubah-rubah dan tidak final. Inilah yang tidak dimiliki oleh Kristen progresif. Mereka menganggap bahwa Alkitab itu masih bisa diobok-obok dan masih bisa ditambah-tambahi tergantung konteks dan zamannya. Sebenarnya itu juga dilakukan oleh orang-orang Louis ini, ya. Kita lihat ya, antara Katolik dengan Protestan itu ada pengurangan ayat kitab. Dari 70-an Katolik berkurang jadi 60-an di Protestan. Jadi penambahan pengurangan itu memang biasa terjadi di dunia kekristenan. Itu memang biasa terjadi. Jadi bukan hanya dituduhkan kepada Kristen progresif. Memang begitulah Kristen gitu kan. Memang ada penambahan dan pengurangan di Alkitab mereka gitu. Itu logika kita, guys. Inilah kesesatan yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan soteriologi atau doktrin keselamatan. Bagi Kristen progresif seperti pendeta nih Brian nih, yang dulunya katanya Hindu ya. Dan nggak tahu bagaimana apakah sekolah teologi dan kemudian sudah jadi pendeta bertato sekarang ya, sangat itu. Nah, kalau kita lihat di sini, berkenaan dengan soteriologi, pandangan dia itu, soteriologinya atau keselamatan itu tidak hanya dalam Kristus. Jadi keselamatan itu bersifat terbuka, inklusif. Kalau Kristen yang benar itu kan eksklusif ya. Kita percaya bahwa hanya Yesuslah juru selamat kita. Tetapi bagi mereka, kaum Kristen progresif, itu adalah inklusif, yang artinya masih terbuka. Keselamatan bisa dari mana saja. Makanya dia mengatakan bahwa keselamatan tidak hanya dalam Alkitab, tidak hanya dalam Yesus. Karena bagi mereka keselamatan bisa melalui agama apapun. Sehingga mereka memiliki toleransi yang terbuka dan kemudian kebablasan. Bagi mereka di agama A, B, C, D, yang mungkin agama Islam dan lain juga ada keselamatan bagi mereka. Sehingga Kristen hanya salah satu, percaya Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Yang lain ada juga. Makanya ada istilah banyak jalan menuju Roma, ya kan? Ini berbahaya sekali. Kalau dalam sebuah buku dikatakan ini adalah silent killer, pembunuh yang diam. Dia merasuk dalam gereja, dia masuk seperti pendeta-pendeta ini masuk dalam gereja dan menghancurkan dasar-dasar iman Kristen. Hati-hati. Begini, sebenarnya kalau kita pakai logik ya, Tuhan tidak mungkin menurunkan satu agama. Banyak agama mungkin. Tuhan tuh pasti hanya akan menurunkan satu agama. Tapi yang logisnya adalah dia menurunkan banyak nabi dan utusan. Itu lebih logis. Jadi agama satu tapi nabi banyak. Itu lebih logis dibandingkan agama banyak tapi Tuhan nabi satu atau cuman bahkan nabi itu jadi Tuhan juga. Itu nggak logis. Jadi kenapa agama satu? Karena biar manusia nggak bingung gitu. Jadi kenapa nabi banyak? Itu bukan karena biar manusia nggak bingung, bukan karena biar manusia bingung, karena memang nabi banyak itu bukan diutus kepada satu kaum tuh langsung dubuk banyak nabi sehingga orang bingung nabi mana diikutin, tapi nabi itu diutus kepada tiap kaum. Udah bayangkan ya kayak zaman dulu ya, itu kan tidak ada internet, tidak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada pesawat, nggak ada kapal, jadi nggak ada HP, nggak ada WA segala macam. Jadi orang itu untuk menjangkau satu wilayah yang dihuni satu kaum itu butuh jalan kaki atau naik keledai atau naik kapal, yang kapalnya pun masih bukan kapal mesin ya, masih kapal sederhana, kapal kayu kayak. Jadi betul-betul nggak bisa hanya diutus satu nabi untuk semua tuh nggak bisa ya, nggak bisa. Nah makanya diutus tuh nabi itu tiap kaum kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena zaman Nabi Muhammad itu sudah ada fondasinya. Di Islam itu sudah disebarkan sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Musa, Yesus, Ibrahim dan segala macam, itu sudah disebarkan Islam kan, nabi-nabi itu. Nah, Nabi Muhammad itu tinggal meneruskan saja lagi kan sebagai nabi penutup. Sehingga fondasi Islam itu sudah kuat di mana-mana. Mereka menyembah Tuhan yang sama, yaitu ada yang menyebut sebagai Yahweh, ada yang disebut sebagai Allah Bapa, kita sebut sebagai Allah. Jadi Tuhan itu satu dan kita semua menyembah Tuhan yang sama. Cuman nabi beda-beda. Nah, dengan fondasi yang udah ada itu, masing-masing percaya pada nabi yang diutus pada mereka, akhirnya semuanya wajib percaya pada Muhammad karena adalah nabi penutup. Jadi adalah suatu rangkaian, guys. Diutus nabi sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad. Jadi tidak ada satupun kaum yang tidak mendapatkan pesan dari Tuhannya. Semuanya itu dapat pesan gitu. Jadi jadi tiap nabi itu adalah pemberi pesan kepada kaumnya.
Nah, itu lebih masuk akal. Sehingga kalau yang kita tahu kan tentu kalau agama satu berarti agama yang banyak itu apa? Berarti adalah penyimpangan dari agama yang satu itu. Berarti jadi makanya kita yakin dalam Islam itu ya bahwa Yahudi adalah dan Kristen adalah penyimpangan dari ajaran Islamnya yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Yesus, guys. Itu logikanya. Yang ketiga adalah kristologi atau pandangan tentang Kristus. Dalam Kristen kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tapi bagi Kristen progresif seperti Brian ini, dia tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat. Dia juga hanya percaya Yesus seorang tokoh yang baik, yang memberi contoh tentang kasih, tentang sukacita, dan dia menjadi seorang tokoh-tokoh lain yang memberikan teladan yang baik. Hanya sebatas itu. Ini pandangan dari Kristen progresif mengenai Kristus. Dia kan sesuai dengan apa yang Yesus ucapkan. Dia tidak pernah mengucapkan bahwa dirinya Tuhan dan suruh sembah dia, nggak pernah. Jadi itu sudah benar. Jadi justru Louis ini yang menambahkan tafsiran. Dia menafsirkan Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan itu sama sekali gitu kan. Yang keempat, dari sudut pandang bibliologi atau doktrin Alkitab, mereka jelas memahami bahwa Alkitab hanyalah sebuah buku yang berisi tentang sejarah, berisi tentang cerita-cerita, dan juga mengenai teladan-teladan yang mana bisa kita ikuti untuk menjadi teladan. Tetapi Alkitab itu bukan menjadi final tentang perkataan Tuhan, pewahyuan Tuhan. Karena Tuhan masih terbuka sekali memberikan pewahyuannya sampai sekarang. Dan inilah bagaimana dia merusak iman Kristen yang mendasar mengenai Alkitab. Jadi Alkitab itu sama dengan buku biasa saja yang tidak berisi tentang sesuatu yang spesial. Nah, kan kita tahu bahwa kitab itu adalah campuran antara, kalau di Islam itu namanya Al-Quran dan hadis. Ini yang hadis itu kan bagian kesaksian manusia, ya, kesaksian para sahabat dan segala macamnya. Tapi Quran adalah betul-betul 100% firman Tuhan. Nah, sama seperti Alkitab juga begitu. Di dalamnya ada Injil yang Yesus ceritakan, ya. Apa yang Yesus ucapkan adalah Injil, gitu kan? Karena dia memberitakan Injil, Yesus. Selainnya itu bukan Injil. Selainnya adalah kesaksian manusia bernama Lukas, kesaksian manusia bernama Matius, kesaksian manusia Yohanes, Paulus, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada Barnabas yang mereka tolak. Itu adalah semuanya kesaksian manusia, bukan firman Tuhan, guys. Ini sejarah itu adalah dari versi manusia. Makanya ada banyak perbedaan pandangan, ya, berbeda-beda. Ada perbedaan jumlah, misalnya tentang jumlah kuda lah, jumlah pasukan segala macam, juga misalnya tentang cara mati Yudas yang paling gampang sekali gitu kan. Nah, jadi itulah kalau manusia yang menuliskan sejarah akan terjadi khilaf dan lupa, akan jadi kekeliruan, akan jadi perbedaan, kontradiksi. Ya, peluang itu ada karena yang nulis itu adalah manusia, orangnya suatu makhluk yang ciptaan juga yang tidak sempurna, guys. Spesial. Nah, itulah kenapa dia statementnya kan katakan bahwa ya Alkitab itu buku yang kita nggak bisa memakai itu sebagai rujukan yang mana itu yang membawa keselamatan satu-satunya. Loh, bagaimana kamu bisa memahami Yesus adalah firman yang hidup dan Alkitab adalah firman yang tertulis? Dan inilah saya katakan bahwa pendeta ini sesat. Yang kelima adalah pluralisme agama. Kristen progresif itu terbuka sehingga agama-agama bisa dicampur adukan menjadi satu, sehingga ajaran Kristen diambil yang baik, ajaran yang lain diambil yang baik, dan menjadikan satu, dan kemudian mereka bisa merangkul bersama-sama, menjadi hidup bersama, dan menjadikan ajaran pluralisme agama ini. Nah, sebenarnya kita ini berbeda. Harusnya saya Kristen memiliki iman berbeda dengan Islam, tetapi dalam toleransi. Begini, kalau diambil kebaikan kan bagus, ya. Misalnya gini, kita lihat bahwa di ajaran Islam misalnya, contoh ya, ajaran Islam misalnya, tapi Islam nggak usah, Islam itu lengkap ya ajarannya, ya. Misal ajaran Kristen lah, misal tidak ada, kan tahunya cuma hukum kasih, ya, ditambah pikiran kasih kiri, ya, itu tahunya cuma itu. Nah, tiba-tiba ada ajaran lain yang mengatakan bahwa jika kamu ditambah pikiranmu, maka larilah, gitu, lari, ya. Tujuannya apa? Itu kan baik. Kita berpikirnya kita lari. Ngapain kita bertahan di situ? Apalagi kita kasih pikir. Kenapa? Ingat, kejahatan timbul karena ada kesempatan. Anda ngasih orang kesempatan untuk berbuat jahat. Anda tidak berpikiran itu namanya Anda itu adalah kesempatan orang buat jahat. Anda kasih pikir. Oh, Anda kasih kesempatan yang kedua, sehingga dia akan lebih berbuat jahat pada Anda. Nah,
Jadi baik bagi orang yang tidak berpikir, ya, mereka mengira bahwa itu baik kali untuk orangnya, memang baik, saking baiknya dia masih orang kesempatan untuk berbuat jahat. Jadi sebenarnya nggak baik karena merugikan orang yang berbuat jahat. Kenapa? Anturannya atau sebenarnya sogiaknya dia tuh bisa lepas dari dosa dengan kita lari sehingga dia bisa nampar lagi, dia terus nampar kita sehingga dia terus berdosa. Jadi itu bukan suatu baik bagi dia. Bagi kita pun nggak baik juga karena kita tuh membuat dia pulang untuk melakukan kejahatan, guys. Itu makanya kalau kita ambil ajaran misalnya kalau ditampar kita pipi kanan kita lari, itu kan bagus. Ini mana yang lebih bagus logiknya gitu kan. Jadi dan ini berhubungan dengan logika juga, ya. Jadi kita tahu suatu dogma itu tidak masuk akal karena saya bilang tadi, kok ada sesuatu dogma itu yang mengajarkan sesuatu seperti itu. Emangnya kasih itu nggak bisa begini? Misalnya saya ditampar pipi kanan, saya lari, tapi saya maafkan, kan kasih juga gitu. Saya maafkan, saya tidak akan balas gitu, oke lah. Nah, tapi kan nggak juga saya kasih pipi kiri. Jadi sama kayak kasih ke orang itu kesempatan untuk berbuat jahat, guys. Itu kan apa ya, orang itu seharusnya kita cegah untuk berbuat jahat, bukan kita kasih kesempatan gitu loh, gue bikinnya kan. Kita bisa saling menghargai, jalan sama-sama tanpa menggadaikan kebenaran masing-masing dalam ajaran kita. Tapi berbeda dengan Kristen progresif. Mereka menerima kebenaran dari agama sebelah. Agama sebelah juga dituntut untuk menerima kebenaran yang kita miliki. Dan ini yang namanya sinkritisme. Dan ini yang namanya pluralisme. Dan ini yang namanya Kristen. Kalau masalah tentang kebaikan nggak masalah, ya. Apa yang baik di Kristen kita ambil, apa yang baik di Hindu, Buddha kita ambil, apa yang baik di Islam kita ambil, ya. Baik dalam artian bukan benar salah, ya, beda ya. Baik dan buruk itu beda dengan benar salah. Kita nggak ngambil benar salahnya, ya. Kita ngambil baik buruk baiknya saja, itu yang dipahami. Misalnya gini, apakah kita meyakini bahwa mobil kita itu kan berarti kan salah. Tapi ketika kita dengan kita misalnya ketika orang buat salah sama kita maafkan, itu kan berarti sesuatu yang baik gitu. Nah, itu harus kita jalankan gitu kan, kita pilih gitu, sebagai ajaran gitu, memaafkan orang yang buat jahat pada kita gitu kan. Nah, jadi beda antara kebenaran dan bagi orang yang tadi itu ya, maafkan orang yang bersalah itu bagi dia salah. Kenapa salah? Lah, enak aja dia udah salah, lalu kita pula yang maafin. Bagi orang yang berpandangan lain, ya, dia mengira itu benar, karena itu baik gitu. Nah, kita ambil baiknya, ngerti? Jadi benar salah itu. Jadi kalau misalnya Kristen progresif itu yang saya tangkap itu ya, dia mengambil kebaikannya, membuang keburukannya, bukan menggabung-gabungkan antara benar salah gitu, guys, bukan itu. Dan fakta menariknya, Kristen progresif adalah liberal. Jadi jika kamu mengaku Kristen ortodoks, kamu mengaku Kristen yang benar, yang memelihara ajaran-ajaran Kristus melalui para muridnya, dan sampai sekarang kita masih terima, ya hati-hati, jauhi Kristen liberal. Mereka tidak percaya Kristus. Mereka hanya percaya bahwa Kristus Yesus itu hanya tokoh yang sempurna. Dia juga tidak percaya bahwa Alkitab adalah. Mereka percaya, ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya tokoh, kalau kita sebutnya sebagai nabi, itu percaya. Cuman percaya sebagai apa? Jangan bilang, jadi gini loh. Orang nggak percaya itu adalah dia nggak peduli sama Yesus, nggak peduli dia, nggak percaya kok, ya. Mau siapa kayak dia, tapi kalau dia ngaku itu tokoh, kalau Islam mengaku sebagai nabi, itu namanya percaya, gitu loh. Juga Alkitab, mereka percaya kitab, gitu. Kalau nggak percaya, tentu mereka tidak akan menyampaikan Alkitab, gitu, karena mereka tidak percaya, gitu kan. Jadi saya percaya Alkitab, maka saya sampaikan. Tapi saya breakdown lagi, ini ayat saya percaya, ini tidak, gitu. Karena ini adalah yang Yesus ucapkan, ini yang tidak. Ini saya breakdown lagi, gitu. Jadi nggak semuanya itu kita percaya, guys. Alkitab adalah buku yang mencatat tentang sejarah, dan dia juga tidak percaya bahwa percaya pada Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena menurut dia, semua agama ada keselamatan dan banyak jalan menuju Roma. Hati-hati. Karena gini, kalau Yesus cuma jalan satu jalan keselamatan, bagaimana nasib ulama terdahulu? Zaman Nabi Nuh, siapa jalan keselamatannya? Yesus belum diutus, ya kan? Nah, gini loh guys, ada tahu jalan nggak? Ada bayangkan ya. Misal ada dua kampung ya, ini logika sederhana. Ada dua kampung ya, dari kampung A ke kampung B. Anggaplah fase yang terjadi adalah sekitar 1000 tahun. Nah, tiba-tiba
jalan dibangun antara dua kampung ini di tahun 500-an. Ya, sementara dari tahun 0 sampai tahun 500 itu nggak ada jalan. Gimana sampai dari kampung A ke kampung B? Nggak ada jalan berarti kan? Kan nggak masuk akal, nggak adil berarti Tuhan. Kenapa kok jalan itu baru ada kemudian? Dan itu pun sesuatunya. Kalau jalan itu ada baru kemudian, oke lah. Kita misal gini, Anda mainkan ya. Apa ya? Kayak di, ya ibaratnya adalah, misalnya contoh lah, misalnya kayak saya adalah misalnya menjabat sebagai kepala desa. Saya menjabat kepala desa lah 10 tahun gitu kan. Nah, tahun pertama masa iya saya nggak ngutus orang gitu kan untuk kepada suatu keluarga misalnya gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba bukan kurang tepat ya, maksudnya gini, apa yang bagus ya, bentar gini kayak misalnya ya. Intinya adalah jalan itu kan sesuatu yang untuk buat kita sampai kepada Tuhan, jalan itu kan. Nah, kalau Yesus jalannya sesuatunya, berarti orang yang di zaman Yesus aja dan setelahnya yang bisa selamat. Sebelumnya bagaimana? Maka yang jadi sampel lebih logis, yaitu jalan itu bukan hanya Yesus, tapi Nabi Muhammad juga, dan bahkan Nabi Adam juga. Ini sejak awal manusia diciptakan itu udah jalannya. Maka kita meyakini bahwa ada sekitar jalan itu ya, ada sekitar ratusan ribu. Di hadis dikatakan gitu. Jadi ada sekitar ratusan ribu Nabi dan Rasul yang diutus kepada umat manusia di tiap kaum. Itu namanya keadilan sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada satupun kaum yang tidak ada jalannya. Jadi Anda bayangkan ya, kalau Yesus diutus tahun sekian, berarti jalan itu kan tidak ada sebelumnya. Bagaimana sampai kepada Tuhan? Jalannya baru ada pas zaman Yesus, orang tidak mengenal Yesus. Jadi intinya adalah, artinya Yesus bukan satu-satunya jalan, bukan, karena jalan lain ada. Karena gini, jalan Tuhan adalah melalui utusan atau nabinya. Utusan atau nabinya itu adalah menjadi jembatan bagi manusia untuk nyampe Tuhan. Nah, itulah makanya diutus banyak nabi. Ada periode zaman Nabi Adam, manusia pertama, terus sampai nabi berikutnya, Nuh, Ibrahim, Yesus dan segala macam hingga Nabi Muhammad gitu kan. Nah, itulah banyak jalan. Berarti memang ada banyak jalan menuju Roma. Itu namanya keadilan. Ya, nggak cuma satu jalan. Dan jalan itu pun baru dibangun bukan dari awal. Itu di mana adilnya. Jadi bisa gini, saya mau bangun jalan, misalnya saya menjabat kepala desa 10 tahun. Ya kan? Nah, sebagai kepala desa kita bandingkan dengan Tuhan ya. Tuhan kan ngutus nabi sebagai jalan. Nah, ada bayangkan ya, berarti kan Tuhan tuh mampu membuat jalan mengutus nabi sebagai jalannya. Ada bayangkan saya berarti kan kepala desa yang mampu. Saya mampu bangun jalan, mampu saya. Yang menghubungkan antara desa saya dengan desa sebelah atau jembatan lah. Kalau nggak mungkin orang tuh sampai sebelah kalau nggak pakai jembatan atau jalan misalnya gitu kan. Nah, mungkin orang tuh lewat jalan semak gitu kan, atau hutan. Nah, ini saya tuh mampu. Tapi Anda bayangkan ya, dari 10 tahun saya menjabat, saya baru bangun jalan cuman tahun kelima. Itu pun satu jalan. Ini satu jalan menuju kampung sebelah ya jalan itu. Anda bayangkan adil tidak? Pertama, tidak adil bagi orang yang saya pimpin periode pertama sampai tahun pertama sampai tahun kelima, nggak adil. Mereka akan protes. Bapak kok baru bangun jalan salah? Bapak kan mampu dari awal, nggak bangun. Lalu orang lain juga protes. Pak, kena adil Pak. Bapak asal jalannya cuma satu Pak. Sekali lagi ya. Jalannya harus banyak Pak. Harusnya Bapak itu bangun jalan itu banyak. Bapak kan 10 tahun menjabat. Bapak kan bisa bangun jalan sebanyak mungkin. Ya. Kenapa Bapak cuma bangun satu jalan? Gimana orang mau lancar transportasi suatu jalan cuman guys? Jadi ini desa terkungkung gitu. Nggak ada jalan 5 tahun saya pada desa. Ini aneh sekali guys. Jadi nggak adil bagi umat-umat terdahulu bahwa jalan itu baru muncul tahun abad 1 Masehi, yaitu yang lewat jalan yang katanya satu-satunya itu Yesus, padahal dia bukan jalan satu-satunya. Karena saya bilang itu tidak adil karena umat sebelumnya tidak dapat jalan. Makanya ada jalan lain yang bernama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka diutus oleh Tuhan sebagai jalan bagi kaumnya untuk mencapai Tuhan guys. Itu baru logis. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.